Tiga, dua, satu. Angka 2. Angka 1. PKB Emrano Alfat M. Ali Taufik. Amin. Terima kasih. Dari konsultan Visi Nusantara kepada Kang Subandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Parano nomor 22, jadi salamnya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Saleh Asnawi yang kita hormati, beliau adalah ayahanda dari Bapak Muhammad Rano Alfat, anggota DPR RI Komisi 3. Mari kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Yang paling kanan ada Dr. Muhammad Ali Taufik, beliau calon DPR Provinsi nomor urut 1. Mari kita doakan semoga sehat, Amin. berkah, Amin. dan dilantik. Amin. Pak Ketua Tim Pemenangan yang saya hormati dan ibu-ibu. Bu, saya boleh bertanya, saya bicara kurang lebih 10 menit. Boleh bertanya? Pernah dengar nama Rano Alfat? Pernah? Pernah? Pernah dengar Pak Rano Alfat? Pernah dengar M. Ali Taufik? Pak Rano Alfat sekarang menjabat anggota DPR RI Komisi 3. Pernah dengar beliau putranya Haji Saleh Asnawi? Pernah dengar? Pernah mengikuti kegiatan Pak Haji Saleh? Nah, kalau kita menghormati Pak Haji Saleh, maka tugas kita memenangkan kembali Rano Alfat. Setuju? Pak Rano nomor berapa? Karena Pak Rano nomor 2 dan kita komitmen memenangkan Pak Rano Alfat, jadi kalau pulang selama 23 hari, kalau beli petis, beli karedok, karetnya, cabenya, tepuk tangan untuk nomor 2. Bapak Ibu, kita kumpulnya di sini yang pertama untuk menjemput kemenangan. Bukan mencari kemenangan, untuk menjemput kemenangan. Karena hasil survei LSI, Pak Rano Alfat insya Allah akan dilantik kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil survei Pak M. Ali Taufik sudah di urutan ke-6, insya Allah akan dilantik kembali. Akan dilantik. Tugas kita hanya memastikan kemenangan Pak Rano dan kemenangan Pak Ali Taufik, kita menjadi bagian dari kemenangan itu. Setuju? Bapak di sini bukan kortet, juga bukan pemilih, tetapi fungsinya Burakli. Apa? Burakli, regu penggerak pemilih. Kalau Pak Rano dilantik, tapi suara ditangsel sedikit, berarti ibu tidak bergerak. Kalau Pak Rano dilantik kembali, tapi ditangsel suaranya hanya 20.000, berarti kita tidak bergerak. Supaya kita dianggap bergerak dan kita menjadi bagian dari keluarga Haji Saleh, maka kita harus menjadi Burakli. Apa namanya? Regu penggerak pemilih. Tidak perlu ngajak banyak orang, karena setiap orang cukup 3-5 pemilih yang kita ajak. Berapa? 5 untuk Pak Ali dan 5 untuk Bang Rano Alfat.
batur salembur, batur sakasur, dan batur sadapur. Jadi cukup kalau batur sakasur 2, berarti tinggal nambah 3. Cukup satu rumah, kalau dari rumah tidak ada 5, cukup tetangga kita. Jadi satu orang bawa berapa? Cukup bawa 5. Kira-kira bawa 5 bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kalaupun jawab bisa, begitu datang ke TPS dia tanya salah memilih. Saya pernah dikumpulin sama Pak Haji Saleh, diberikan tugas bawa 5 orang. Setelah bawa 5 orang, partainya partai PKB. Begitu masuk ke TPS, nyoblos PKB. Kira-kira Bang Rano dan Bang Ali Taufik terpilih tidak? Jangan milih partainya, tapi milih orangnya. Nanti pulang akan dititipi spesimen ini, kartu suara dan kalender. Yang 5 orang itu wajib diajari cara memilih. Untuk calon provinsi warna apa? Biru. Warna biru nomor urut 2. Ajari ke suami, kalau nggak ikut suaminya, kalau anak ke anak, kalau tetangga ke tetangga, kalau emak ke emak. Warna biru namanya M. Ali Taufik, calon DPR provinsi. Dibuka kertasnya, ini wajib praktek, karena kalau nggak wajib praktek nanti keliru. Biar praktek, coba suruh milih. Yang dipilih kertas biru nomor urut 1. Kertas kuning untuk DPR RI warnanya kertas apa? Kuning. Kertas kuning biar dibuka, nanti ini dibagikan ke orang 3 buat ngajarin tetangga kita yang 5 orang itu. Nanti dibuka kertas kuning nomor urut 2. Kertas kuning nomor urut 2, kertas biru nomor urut 1. Kalau beli petit, karetnya berapa? 2. Tepuk tangan untuk karet. Yang kedua, nanti akan dibagikan kalender. Tolong kalender nanti dipasang, setuju? Oke, saya mau nanya, mohon dijawab. Caleg partai lain sudah masuk enggak ke kampung kita? Dari PDI sudah masuk belum? Dari Golkar sudah masuk belum? Dari Demokrat sudah masuk belum? Saya baru pertama kumpul dibohongin semuanya. Jadi PDI sudah Gerindra sudah Golkar sudah berarti masyarakat kita udah memilih udah memilih PDI, udah memilih Gerindra. Oleh karena itu, karena kita baru kumpul hari ini, kita nyari suaranya jangan banyak-banyak. Cukup berapa? Yang penting 5 orang itu wajib praktek nyoblos, paham? Nanti kasih tahu tetangga kita, kasih tahu saudara kita, suruh belajar nyoblos pakai kertas yang nanti dibawa. Untuk kuning nomor urut berapa? 2. Untuk biru nomor urut 1. Kalau di TPS kita ada suara 3, berarti yang 2 nggak milih Pak Rano. Jadi 1 TPS harus 5 paling sedikit. Siap nyari suara 5? Nah, kalau siap, mohon dengan keikhlasannya. Ikhlas mendukung Pak Rano? Ikhlas mendukung Cali? Kalau ikhlas, nanti datang ke rumah anak kita atau istri kita atau tetangga kita yang 5 itu agar belajar memilih, uji coba memilih, paham? Jadi ini dibawa. Setuju? Oke, kalian. Kalau saya bilang PKB, jawabnya bangkit, solid, menang. Bangkit, solid, menang. Kalau Rano Alfat, M. Ali Taufik, oke. Kalau saya terakhir, amin, menang. PKB, kurang. Nanti dikasih kaos warna hijau tambah kenceng ya. PKB, M. Rano Alfat, M. Ali Taufik, amin. Terima kasih. Ada waktu
23 hari lagi, mari kita pastikan kemenangan Bang Rano hasil dari kinerja kita. Mari kita pastikan kemenangan Cak Ali ada keringat kita. Setuju? Terima kasih. Rano apa? Ali Topik Presiden kita. Masya Allah, kemenangan sudah di depan mata. Janji tadi loh, 1 orang tularin 5. Ini udah datang ke sini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memetik daun salam dimasukkan ke air. Yang jawab salam rezekinya mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kita, tokoh masyarakat Tangsel, Bapak Haji Saleh Asnawi. Yang kami hormati Bapak, Abang aja nih, Abang Bandi, Direktur Visi Nusantara, konsultan kita semuanya. Dan yang kami hormati Bapak yang masih muda, Bang Kumis, Bang Johnson, dan juga MC kita yang selalu semangat dan ceria, Bang Sufyan, serta Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di sini. Bapak Ibu semuanya menjadi saksi sejarah bahwa yang datang di sini itu bukan hanya penonton. Yang datang di sini bukan hanya pengikut. Yang datang di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam perubahan pada tahun 2024. Sepakat? Bapak Ibu semuanya, pemilu ini pada saat ini adalah hajat kita semuanya. Jangan mau hanya jadi penonton. Jangan mau hanya jadi follower. Jadilah transcender. Jadilah penggerak. Karena pada hari ini akan dicatat sejarah. Kita ingin memastikan bahwa tahun 2024 perubahan berasal dari ruangan ini dulu. Sepakat? Perubahan berasal dari sini, kemudian mengarah ke Tangsel. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini menjadi saksi bahwa Bapak Ibu semuanya bukan hanya penonton, tetapi orang yang terlibat langsung, orang yang terlibat mengukir sejarah untuk mewujudkan perubahan bersama-sama. Sepakat? Nah, artinya bahwa kita bersyukur bertemu di hari ini, karena pada hari ini kita semuanya dikumpulkan. Nah, saya sendiri, saya belum ada yang belum kenal ya, atau banyak semuanya rata-rata belum kenal saya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ali Taufik, caleg DPRD Provinsi Dapil Tangerang Selatan dari PKB nomor urut 1. Nanti yang akan di Tangerang Selatan yang akan tandem bersama-sama dengan Bang Rano Alfat. Saya tinggal di Pamulang, di Kedaung Pamulang. Nah, aktivitas saya saat ini sebagai staf ahli wakil ketua MPR RI. Dulu tahun 2014 sampai 19 saya staf ahlinya Pak Muhaimin Iskandar yang menjadi cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Nah, pada hari ini saya ingin memastikan kita semuanya ingin memastikan bahwa kemenangan Bang Rano Alfat, kemenangan Ali Taufik, dan kemenangan Presiden Amin berasal dari kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan juga selamat bergabung menjadi PKB, karena saya yakin ini mungkin dulu belum menjadi pemilih PKB. Saya jelaskan,
bahwa PKB itu partai yang berbeda dengan partai yang lain. PKB itu didirikan oleh para kiai, para ulama. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Muhid Muzadi, Kiai Haji Ilyas Ruhyat, dan Kiai Haji Munasir Ali. Pendiri-pendiri PKB ini tidak satu pun menjabat apapun. Meskipun kalau beliau minta menjadi menteri, minta menjadi watinpres, pasti dikasih. Kenapa mereka mendirikan partai? Bukannya mereka kiai, bukannya mereka ulama. Karena memang bahwa politik ini sangat penting untuk menjaga agama. Politik ini sangat penting untuk mengatur kenegaraan. Sehingga bahwa kita semuanya dengan berpolitik berarti turut serta untuk mengatur atau minimal menjaga lingkungannya, minimal bermanfaat untuk lingkungannya. Sepakat semuanya ya? Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ingin kembali memastikan seperti yang disampaikan oleh Bang Bandi kemarin, Bang Bandi tadi ya, bahwa berapa suara? Yang belakang katanya ngomong terlalu sedikit. Itu minimal ya. Kalau angka minimal ya 5 boleh. Tetapi mari kita kerahkan keluarga kita semuanya, mari kita ajak tetangga kita semuanya untuk memilih Bang Rano Alfat, untuk memilih Ali Taufik, dan untuk mewujudkan perubahan untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya mau tanya Bu, sembako mahal atau murah? Sekarang kalau dagang ataupun apa, sepi atau rame? Sepi. Kenapa? Ya itu mahal. Kenapa? Mahal, duit nggak ada, mahal. Karena kenapa sepi? Kenapa sembako mahal? Iya. Kenapa sepi? Karena daya beli masyarakat itu rendah sekarang. Duit nggak ada. Kenapa rendah? Karena duit APBN itu digunakan untuk membangun hal-hal yang sifatnya untuk manusia kelas menengah ke atas. Duit-duit APBN dipaksa untuk membangun jalan tol. Duit APBN dipaksa untuk membangun kereta cepat. Udah pernah menikmati kereta cepat? Berarti kan untuk kalangan elit. Dibuat membangun IKN. IKN nanti itu untuk hanya pejabat. Coba bayangkan 400 triliun dana IKN itu kalau digunakan untuk membangun puskesmas sudah dapat 50.000 puskesmas. Jika digunakan untuk membangun SD atau memperbaiki gedung-gedung SD yang di luar sana yang hampir roboh, itu bisa 100.000 gedung. Artinya bahwa pembangunan kemerataan saat ini hanya untuk elit ke atas, sehingga yang di bawah merasakan disuruh puasa. Pajak mau dinaikkan, mau nggak? Pajak mau dinaikkan, sepakat nggak? Nggak sepakat. Gaji pejabat mau dinaikkan. Oke, sekarang angkat tangan siapa yang ingin perubahan? Angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Tirukan saya. Pada hari ini saya semuanya ingin menjadi pelaku pencipta perubahan dari tangan saya sendiri. Tepuk tangan semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Sholeh Asnawi yang sudah memberikan kesempatan saya di sini. Beliau meskipun saya ini belum 1 tahun bertemu beliau, tetapi beliau memandang anak muda itu binadrir rahmah. Beliau itu memandang anak muda itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Sangat terpancar dari wajah beliau, dari cara memperlakukan kami anak muda itu dengan rahmat, dengan sangat kasih sayang, sehingga kami di depan beliau, di bawah beliau itu merasa nyaman. Saya minta
bacaan Fatihah untuk kesehatan beliau, untuk kesuksesan beliau, dan semoga selalu disehatkan. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dr. M. Ali Taufik yang sudah memberikan pemaparan sambutan harapan kepada kita semua. Jadi tadi dikoreksi minimal 5 dan diusahakan sebanyak-banyaknya. Siap? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita selanjutnya akan mendengarkan arahan, pandangan, nasihat dari Ayahanda Abang Rano Alfat kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau sebut bapak-bapak, banyak kan di sini lebih tua saya. Mau sebut ibu-ibu. Baiklah, bapak, rekan, dan para pemuda-pemudi yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan bermacam-macam nikmat, dan lebih khusus lagi pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim. Silaturahim kita ini terjadi karena semata-mata insya Allah karena kehendak dan izin Allah. Karena ini tidak pernah terbayangkan sama kita sebulan atau 2 bulan yang lalu bahwa kita mau bertemu pagi hari ini di sini. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita memang betul-betul kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi doa kita akan terkabulkan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir pagi hari ini akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Hadirin sekalian, ini sahabat-sahabat semua, saya hari ini memang sengaja minta kepada mereka bahwa di luar tim, saya minta orang-orang saya, sahabat-sahabat saya untuk diundang, sahabat-sahabat lama, karena saya kebetulan sudah puluhan tahun ada di Tangsel. Tentu banyak mayoritas yang kenal dengan saya, karena kebetulan juga saya terjun di politik. Insya Allah banyak yang kenal, dan oleh karenanya saya minta dikumpulkan kembali untuk bisa kita bersatu-rahim dalam rangka untuk menggiring apa yang seperti yang disampaikan tadi untuk pencalonan beberapa orang kita untuk menjadi anggota dewan. Tapi sebelum jauh itu, saya ingin memberikan pemahaman, pencerahan kepada kita semua. Sebagaimana tadi Adinda Ali Taufik, doktor, menjelaskan bahwa para ulama sepuh dari NU itu bukan hanya terbatas dari NU, ulama-ulama sepuh dari yang lain-lain juga sepakat
bahwa mereka walaupun mereka tidak berorientasi, tidak bertujuan untuk menjabatan, tapi mereka tetap berkonsentrasi bagaimana cara untuk mengatur negara ini. Negara kita ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Dan oleh karenanya demokrasi itu negara kita dipimpin oleh masyarakat, oleh rakyat. Oleh rakyat yang ditunjuk oleh rakyat. Dan segala sesuatunya, apapun keputusannya, apapun yang akan dibangun, apapun yang akan terjadi, itu oleh karena rakyat, masyarakat yang berkuasa penuh, bukan kerajaan. Nah, kita sepakat dengan alim ulama semua itu. Maka adalah kita selalu 5 tahun sekali pemilihan umum. Dan dibuatlah birokrasi eksekutif itu sebagai pelaksana daripada apapun yang akan dijalankan di dalam negara ini, di dalam daerah kita ini. Eksekutif itu yang itu ASN, anggota pegawai negeri, dari bupati, wali kota, presiden dan sebagainya, itu disebut eksekutif. Berpartner, bekerjasama dengan rakyat yang diwakili siapa? Oleh DPR. Kalau di pusat DPR, di daerah DPRD, di daerah DPRD tingkat 2, tingkat 1, sehingga itu DPR. Itu sebagai mitra pemerintah dalam rangka untuk menjalankan kebijakan-kebijakan apa untuk kepentingan rakyat di Indonesia ini. Lalu kita tambah lagi, berapa tahun terakhir kita tambah DPD, itu perwakilan daerah. Dari satu provinsi itu hanya 4 anggota yang dipilih, itu sebagai perwakilan daerah. Nah ini yang penting kita ketahui dulu ya. Ini yang penting dulu kita ketahui, bahwa fungsi mereka, fungsi daripada anggota DPR ini, fungsi daripada anggota DPD ini, itu menyerap aspirasi masyarakat. Mereka harus mendidik masyarakat, karena mereka pada dasarnya adalah wakil rakyat, sehingga mereka harus tahu apa kebutuhan rakyat ini, apa kebutuhan masyarakat ini. Jalan ini Pak dibutuhkan, ini ternyata sembako mahal, ternyata ini harus diusulkan ini. Nah itulah anggota DPR itu yang akan membawa itu ke sidang, ke pemerintah, untuk dirapatkan melalui bersama-sama pemerintah melalui satu meja khusus menangani masalah itu. Nah, datanglah nanti pemerintah, kami rakyat, kami inginkan ini. Tolong kamu siapkan ini perencanaan ini, tolong dibuat. Kami usulkan ini. Kata eksekutif, kata pemerintah, oke, dananya berapa ini sekian. Nah, pemerintah nggak bisa menolak apa usulan yang dari masyarakat ini, yang melalui anggota dewan ini. Pemerintah tidak bisa menolak kecuali memberi argumentasi yang tepat. Kalau mereka memang ada masalah dananya kurang, apa segala macam, itu bisa dibicarakan. Nah kalau itu nanti sudah diputuskan bahwa ini harus membangun ini, beras harus disubsidi, beras ini harus ini supaya harganya murah, minyak harus dibelikan sini harus murah, subsidinya sekian triliun harus disiapkan untuk membangun jalan ini, untuk bangun sekolah ini, untuk beasiswa anak ini sekian. Itu diputuskan dalam sidang paripurna nanti, baik di tingkat pusat atau di lokal itu, dan itu nanti pelaksananya adalah pemerintah, yaitu melalui dinas-dinas camat sampai kepada kelurahan. Siapa yang ngawasi pelaksanaan itu adalah anggota DPR. Anggota DPR boleh apa saja dengan caranya. Kalau sampai itu ada penyelewengan, dia langsung panggil jaksa. Ini ada penyelewengan, tuntut dia, karena ini merugikan masyarakat. Masyarakat itu identik dengan dia sendiri. Itu orang tua saya, orang-orang saya semua, kan gitu. Apapun. Jadi selama uang itu di ruang pemerintah ini, misalnya untuk membangun JKN, untuk membangun apa, untuk membangun apa segala macam itu dibelanjakan tadi seperti ahli topik tadi yang menjelaskan, itu diawasi oleh dewan.
Tapi rusaknya ini kalau sampai dewan ini ada kerjasama dengan pelaksananya eksekutif. Itu yang membuat gagal kadang-kadang. Itu membuat bangkrut. Itu yang membuat KPK ada kerjaan. Itu hasil temuannya anggota DPR. Ini perlunya DPR. Pentingnya DPR ini mewakili kita semua. Jadi paham bahwa semua keputusan apapun yang ada di ini pembangunan ini adalah atas usulan rakyat melalui anggota DPR yang kita akan pilih ini. Pelaksananya adalah pemerintah. Kalau terjadi kegagalan pemerintah melaksanakan, kalau terjadi kegagalan untuk tidak dibangun dan sebagainya, itu kita boleh menyalahkan wakil kita sendiri. Gak ada lain. Wakil kita sendiri harus kita salahkan karena mereka tidak ngawasi apakah mereka ada kerjasama atau tidak, terserah. Tapi yang jelas mereka salah. Kenapa ini sampai terjadi? Bangun puskes yang mestinya begini kok dibangunkan cuma 20.000, bangun jalan mestinya 2.000 meter cuma 100 meter dibangun bagus, itu siram aja. Itu siapa yang salah? Kita, wakil kita. Nah inilah makanya kalau sudah paham di sini tugas pokok daripada masing-masing eksekutif dan dewan ini yang kita pilih ini, betapa pentingnya kita memilih anggota dewan, betapa berdosanya kita apabila kita salah memilih anggota dewan, karena yang jadi korban banyak. Kita ini masih diberikan umur itu sekarang, kita nggak tahu besok, walaupun kita masih muda-muda seperti ini sekarang, kita nggak tahu besok atau lusa kita ditarik oleh Allah. Nggak tahu kita. Apakah kita sudah pernah memikirkan warisan apa yang akan diberikan kepada anak cucu kita? Tidak pernah. Harta juga belum kita bisa bayangkan untuk bisa memberikan pada anak cucu kita. Kalau kita suatu waktu ditarik oleh Allah, napas kita ditarik dan diberhentikan untuk hidup, kita tidak ada apa yang kita bisa wariskan. Nah, dalam kesempatan ini kita bersyukur kalau kita diberikan Allah kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin. Disinilah kita bisa mewariskan apa segala macam, segala sesuatu untuk anak cucu kita. Kesempatan. Karena kalau kita salah milih presiden, salah milih gubernur, salah milih bupati, salah milih anggota DPR, yang jadi korban siapa? Anak cucu kita nanti. Termasuk kita juga sekarang jadi korban. Kita nggak ada kerjaan, kita susah cari uang, kita susah makan. Bagaimana anak-anak kita? Karena kita susah makan, susah cari uang segala macam, akibatnya anak kita nggak bisa sekolah. Akibat dari tidak sekolah, dia tidak bisa lagi nanti untuk berkarir. Kalau dulunya dia juga punya anak lagi, dan dia begitu lagi. Berapa banyak dosa kita gara-gara kita dirayu dengan uang 50.000, 100.000, 20.000, 200.000, pilih saya, padahal orangnya kita nggak kenal. Nah oleh karena itu kita harus, saya hanya ingin pesan, pilih orang yang betul-betul mumpuni dan kita lihat kalau perlu kita istiqomahkan apa benar orang ini bisa membawa kebajikan untuk kita semua. Apakah orang ini betul bisa membawa keberkahan? Apakah orang ini betul bisa bawa kemaslahatan untuk negara kita ini, untuk masyarakat kita? Kita pilih dari anggota dewan. Nah, kecuali itu kita juga lihat dari performanya. Caranya gampang betul. Kita lihat, ini Ali. Walaupun dia masih kecil, kelihatannya muda, tapi dia doktor. Artinya basicnya dia sudah untuk usaha. Pendidikannya sudah itu. Berarti dia sudah paham betul apa yang harus ditugaskan, apa yang harus, dia tahu betul dosa apa yang kalau dia sampai dia melanggar dari itu. Dan lainnya. Nah, sini saya berani bicara, saya tidak pernah berani bicara untuk siapa mencalonkan atau promosikan calon kalau saya tidak tahu siapa orang itu. Siapa orang itu? Karena saya sedang berdosa sekali, karena saya paham betul. Kebetulan saya beberapa periode jadi anggota DPR dan saya memang basic saya betul-betul dari administrasi negara, betul-betul dari masalah politik. Saya tahu betul tugas-tugas pokok, tanggung jawabnya sampai di mana. Makanya saya nggak terlalu gampang untuk mempromosikan orang untuk jadi anggota dewan.
kecuali orang-orang yang memang sudah sehat ini. Nah inilah saya titip nanti Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, tolong saya pesan betul-betul harus kita tawaduk dalam rangka untuk memilih calon-calon wakil kita. Karena penting sekali ini. Jangan dianggap enteng. Kalau orang mau terima kasih duit ya terima aja, duit itu nggak terlalu berdosa. Tapi kalau kita pilih tapi dia udah tahu dia nggak benar, kita dosanya besar sekali. Kalau duitnya nanti kalau kita terima tapi kita nggak pilih, nanti kalau kita ada duit kita sedekah lagi sama jodoh. udah pas. Tapi kalau kita pilih udah tahu orang nggak benar, udah tahu orang nggak itu, kita pilih, dosa kita tidak pernah akan hilang karena yang akan memilih anak cucu kita semua. Betul nggak? Paham ya? Nah ini harus betul-betul dipahami, dan ini tolong berikan pencerahan kepada anak tetangga, kepada saudara kita yang lain. Tolong, biar kita jangan terulang lagi seperti ini. Jangan terulang lagi. Baik kita milih presiden, bawa milih itu, jangan terulang lagi nanti seperti ini. Karena yang kacau kita ini kalau kita akan jadi chaos. Masalah negara ini kita yang jadi korban semua. Kecuali kita anak cucu kita jadi korban semua, karena gara-gara kita salah pilih presiden. Iya kan? Karena kita gara-gara terpengaruh. Itu. Nah hari ini kita ada beberapa opsi presiden, ada 3 pemilihan presiden, ada 3 calon. Saya terus terang sangat tertarik dengan calon kita, Amin misalnya. Tidak ada yang berpikir yang lain, bahwa ada berpikiran bahwa kalau ada jalan tol, membangun jalan tol, katanya tolong itu tanah itu jangan dibeli sama dari masyarakat, ajak masyarakatnya kerjasama dengan itu. Dan itu memang masuk akal. Misalnya ibu punya jalan kena tol, ya ibu punya jalan, punya tanah 1000 meter kena tol, ibu kita kasih 200 juta misalnya, yang lainnya jangan diambil ibu, itu kerjasama dalam tol itu. Selama-lamanya itu dapat hasil, daripada hasilnya ini diambil oleh orang luar. Ya kan? Kita membangun juga harus begitu pemikirannya. Harus ada kerjasama. Jadi masyarakat itu tidak dirugikan. Masyarakat itu betul-betul, kalau ibu saya kasih sekaligus 200 juta misalnya, itu habis lah keharuan. Gak sampai anak cucunya yang itu. Tapi kalau sampai itu 200 juta, pemerintah ikut bagaimana memikirkan masa depan daripada warganya, dia kasih aja. Ini bu sebagai uang untuk kamu supaya kamu ini yang sisanya kamu masuk dalam ini, kamu masuk dalam hitungan ini, pesankan dalam perusahaan itu bisa macam. Dan itu bukan hanya jalan tol, misalnya lain-lain juga. Jadi untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan negara itu harus kerjasama, itu paling pas. Kecuali perusahaan, kalau perusahaan itu tidak bisa ikut campur. Bersama. Kenapa bagaimanapun negara membangun jalan tol itu dibebaskan, itu pinjam duit dari luar. Kita dibayar, yang dapat hubungannya orang luar. Iya kan? Nah ini salah contoh presiden. Tinggal pikirkan, kita pilih Amin tidak pernah akan salah. Tidak pernah akan salah. Karena memang kebetulan beliau ini adalah dari keturunan Ningrat, dari keturunan agamais, dari NU dan ini tuntunan kita. Nah yang kedua, saya ingin, ini bukan promosikan Rano ini, saya itu punya anak 5. Supaya bisa saya ceritakan, saya punya anak 5. Yang tertua ini Rano. Yang nomor 2 ada namanya Yoga. Yoga ini notaris PPAT, dan tapi dia kebetulan lebih concern sebagai pengembang. Yang nomor 3 adalah Maisa. Kalau dilihat di YouTube ada Maisa Dental. Itu dokter gigi, itu di YouTube dilihat Maisa Dental, itu ada dia. Yang nomor 4 itu Lubana, ini nama Lubana, ini nama anak saya nomor 4, Rizia Lubana Salsabila.
dan nomor 5 masih SMP. Alhamdulillah mereka yang berempat ini sudah settle, sudah berkeluarga, dan sudah masing-masing sudah punya usaha, sudah masuk Ranum. Nah, Ranum ini pada saat itu pernah saya ingatkan waktu 2004, Pak, gimana kalau jalan dewan? Jangan dong. Abang kalau mau jalan dewan nanti buku papa dulu, abang usaha dulu. Jadi usaha segala macam, dengan usaha udah itu baru jadi anggota dewan. Alhamdulillah, pertama dia jadi anggota dewan di provinsi, dan kedua lanjut ke pusat didapat. Dan ini yang ketiga. Ada beberapa tawaran yang lain untuk eksekutif, saya bilang jangan bang, lanjutkan dewan lagi dapat bang, daripada jadi lagi jadi ini terlalu mudah nanti cari-cari orang, cari-cari masalah apa. Nah inilah. Jadi kalau si Rano ini terus terang aja memang betul-betul seperti Ali. Kalau Ali ini sudah pengalaman dibilang di bidang itu legislatif, karena beliau juga mendampingi ketua dan anggota legislatif lama, ya. Dan duitnya udah banyak ini, udah ada simpanan. Jadi nggak gunain uang dewan yang akan didapat nanti enggak, udah banyak. Namun juga begitu. Jadi kita berharap yang paling ideal itu anggota dewan itu betul-betul fokus untuk memperjuangkan sesuai dengan tugas pokoknya adalah perjuangan untuk rakyat. Tapi kalau dia nanti belum apa-apa sudah mikirkan sendiri-sendiri, udah mikirkan untuk makan anaknya bagaimana, untuk mikirkan ini, ya rakyat kapan mau dipikirin. Saya cerita sedikit ya, ada cerita saya sedikit ya. Pak Bandi supaya Bapak itu juga. Dulu, saya dulu itu tahun umur 27 tahun di Lampung, saya masih di daerah saya itu, saya sangat cerah karir saya. Sebagai pengusaha saya maju, dan saya sebetulnya basic saya memang sebagai organisasi. Beberapa organisasi saya pimpin, pernah saya dipimpin dilantik oleh Pak Kapur waktu pemuda sebagai ketua KAPI di Lampung. Saya masih kecil, masih muda, masih oboy, masih gondrong, masih pakai lapis, itu lapis lantik dari itu. Karena Pak Kapur senang dengan saya, lihat anak kecil, anak muda, katanya lincah segala macam, cari tahu di mana rumahnya, bawa ke rumah saya, mampir, kita tolong, katanya, kamu punya apa di sana? Saya bilang kita adat ini, akhirnya saya pakaikan adat dia, dipakaikan adat oleh orang tua saya dan ibu. Dan akhirnya saya ditawari oleh bupati. Saleh, dulu itu kalau pemilihan kayak gini ada 3 partai cuma, Partai Golkar, PDI, sama P3. Kalau Golkar itu dikasih 2, PDI itu dikasih 2, karena yang pilihnya partai waktu itu ya. Nah itu, Saleh, kamu nyalon dewan, nanti kamu ikut di sini di nomor 40 dan kamu kasih jadi. Nah ini Rano ini. Calon dewan, kamu mewakili anak muda ya. Saya bilang nanti Pak Bupati nanti saya pikir dulu. Pas berapa bulan kemudian saya dipanggil lagi. Gimana kamu nyalon? Belum, Pak Bupati, saya belum mau nyalon dewan. Kenapa? Anak saya Rano ini baru punya anak Rano ini kecil, masih kecil. Anak saya baru 1 dan baru kecil, masih kecil Pak. Saya baru berapa tahun nikah. Nah, kenapa kamu takut biayanya? Anggota dewan itu gajinya besar. Jangan takut kamu untuk biaya anak kamu masih kecil gitu mau cekak. Pasti. Oh, bukan soal itu saya bilang. Kenapa alasannya? Saya bilang, saya tahu persis Pak tugas pokok apa yang harus dijalankan sebagai anggota dewan. Tanggung jawab sebagai dewan itu mewakili rakyat banyak untuk memikirkan apa yang harus dibangun untuk kepentingan rakyat banyak. Nah saya baru punya anak 1, belum tahu jumlahnya bisa nggak saya ngurus ini anak 1 ini. Apakah sekolahnya ada, apakah biayanya ada, saya belum tahu.
Jadi mohon maaf aja Pak Bupati, saya nggak bisa terima kalau saya mau jadi anggota dewan sekarang. Saya perlu sanggup. Karena kalau saya jadi anggota dewan, saya harus mikirkan orang banyak, saya harus ini kan. Anak saya terlantar nanti di rumah cuma baru satu. Sehingga saya tolak waktu itu. Karena kebetulan saya memang basic saya memang administrasi negara, sekolah udah sarjana waktu itu udah selesai. Kuliah saya udah selesai. Udah ini, nah, saya bilang saya tolak. Apa kata Pak Bupati? Ya wis, kalau begitu orang yang antri banyak betul. Yowis, udah kamu nggak usah kamu gitu. Udah, saya nggak usah. 3 bulan kemudian ada suatu acara saya dipanggil ke depan. Salah sini, ini nggak salah gitu. Sini, sampai di situ saya dudukkan. Kalian nanti kalau berpikir kalau itu harus seperti ini, jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain. Ini secara kantor dewan dia tolak karena dia belum sanggup untuk ngurus orang banyak, dia baru punya anak satu. Ya seperti ini sebetulnya yang saya senang. Akhirnya Bupati itu orang senang. Tapi nanti kalau kamu udah kaya jadi dewan ya, nyalon dewan ya, insya Allah doakan saya supaya kaya Pak. Nah itulah. Jadi anggota dewan itu betul-betul kalau sudah mumpuni itu yang paling ideal. Makanya Rano, alhamdulillah, ya sudah usaha sudah ada, ini sudah ada, dan tinggal mencalonkan diri dan untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena pengabdian kepada masyarakat melalui anggota dewan ini betul-betul ini adalah pengabdian yang insya Allah akan tercatat untuk ini kita di Yaumul Qiyamah. Itu insya Allah. Kami yakin, aku yakin, karena rakyat banyak yang kita pikirkan dan betul-betul itu kita pikirkan. Saya kira itu paparan dari saya, dan sekali lagi saya minta nanti tolong dibantu berikan pencerahan kepada tetangga kanan kiri saudara supaya mereka juga memilih, jangan asal pilih, jangan karena sesuatu kita pilih asal aja, karena itu dosa kita bukan dosa kepada itu, dosa kita pada anak cucu kita, karena yang akan jadi korban anak cucu kita gara-gara kita salah memilih pemimpin, baik presiden nanti atau yang DPR pusat, DPR kita dua, jangan salah pilih. Kita lihat, kalau perlu kita isyaratkan, salatkan, kita tanya pada Allah siapa yang cocok pastinya. Saya kira itu. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Haji sebagai tokoh di Tangerang Selatan sudah memberikan garansi kepada Bang Rano Alfat sama Bang Ali Taufik. Artinya dunia akhirat dia bertanggung jawab terhadap hal-hal untuk perbaikan ekonomi kita semuanya. Insya Allah betul-betul pilihan kita tidak salah, amanah. Mudah-mudahan kita sudah tetapkan hati untuk memilih kedua calon ini. Kembali, mohon izin, kembali saya akan bukakan spesimen Bang Rano sebelum jam istirahat dulu. Bang Rano duduk sebentar. Saya mau menyampaikan kembali spesimen yang ini. Nanti jangan lupa yang kartu kuning itu dibuka, lalu nanti ada nomor 1 di PKB, di nomor 2 ada tertulis di situ, dicoblos di pas tulis saja, jangan melebar kemana-mana takut nanti batal. Kedua adalah Bang Ali di warna biru. Jangan lupa saya arahkan lagi untuk dibuka nanti PKB, pilih yang nomor 1, jangan lupa coblosnya di tengah-tengah. Arahkan minimal Bapak Ibu, arahkan minimal tadi dibilang sama Kang Bandi berapa? 5, dan maksimalnya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala kita semua. Masya Allah. Masih semangat? Tadi dengar arahan pemaparan Ayah Haji Saleh Asnawi. Ini yang frekuensinya sama ini
beliau, Bang Rano Alpat, akan cara dengan seusia kita untuk memaparkan atau nasihat atau sambutan dari beliau kepada Bang Rano Alpat. Dipersilakan.